Di sini saya akan menyampaikan tutorial untuk mengakses salah satu e-journal yaitu Cambridge Core. Nah, tujuan pengaksesan dan melakukan penelusuran di portal e-journal ini adalah untuk memenuhi kebutuhan informasi dan pengguna. Selanjutnya, untuk mengakses e-journal Cambridge Core, kita dapat menggunakan akun SSO Undip yang sudah kita miliki, seperti ini. Kemudian klik jurnal dan akan muncul tampilan seperti ini. Kemudian kita pilih Cambridge Core dan beginilah tampilan awalnya. Selanjutnya kita akan berbicara mengenai tipe kebutuhan informasi. Terdapat 3 tipe kebutuhan informasi, yaitu FIN, CHIN, dan MIN. Tipe kebutuhan informasi dengan cara FIN tidak dapat digunakan dalam jurnal Cambridge Core, karena FIN menggunakan cara advanced search, sedangkan pada Cambridge Core hanya fokus pada basic search. Selanjutnya, kita beralih ke CHIN atau Conscious Topical Information Needs. Pada CHIN, seseorang sudah bisa mengidentifikasi kebutuhan informasinya, tetapi dia masih ingin mencari-cari yang lain dan cenderung mengeksplor, sehingga hasil pencarian masih beragam. Penerapan CHIN dapat dilakukan menggunakan basic search atau menggunakan search box di sini. Kemudian, tipe kebutuhan informasi yang terakhir yaitu MIN atau Moderate Topical Information Needs. MIN digunakan saat pengguna ingin menjelajahi topik yang belum diketahui. MIN mengeksplorasi informasi terlalu luas dan tidak secara langsung menunjukkan informasi yang akurat dan relevan yang dibutuhkan oleh pencari informasi. Penerapan MIN dapat dilakukan dengan cara browsing. Nah, contohnya jika pada Cambridge Core ini kita dapat menggunakan fitur Browse by Subject ini. Terdapat banyak subjek yang disediakan. Kemudian, karena ia belum mengetahui subjek yang ia cari, maka ia akan melakukan pencarian menggunakan subjek seperti misal computer science. Nah, di sini muncul, misal dia klik design science. Dapat lihat muncul beberapa hasil temuan informasi yang beraneka ragam, dan kita harus menyeleksi kembali agar bisa mendapatkan kebutuhan informasi yang sesuai dengan kebutuhan, sehingga pencarian informasi menggunakan MIN membutuhkan waktu yang lebih lama dari FIN dan CHIN. Nah, selain itu, dalam upaya penelusuran, kita harus memperhatikan recall dan precision. Recall sendiri merupakan seluruh informasi yang dimunculkan sistem TBI, di mana informasi tersebut dianggap tepat oleh sistem atau mesin. Sedangkan precision merupakan seluruh informasi yang dimunculkan sistem TBI, di mana informasi tersebut dianggap tepat oleh user. Recall dan precision harus diperhatikan agar pengguna dapat menelusur secara efektif dan efisien. Recall memiliki kelebihan, yaitu user dapat mengeksplorasi lebih banyak hasil dari informasi yang ditampilkan. Sedangkan kekurangannya yaitu membutuhkan waktu yang banyak untuk menelusuri informasi. Sedangkan precision memiliki kelebihan dapat menghemat waktu dalam menemukan informasi sesuai dengan yang diinginkan. Kekurangannya yaitu jika terlalu rinci merumuskan query, maka bisa saja memunculkan hasil nol atau nihil. Penerapan pada portal jurnal Cambridge Core yaitu akan lebih menghasilkan sebuah recall karena Cambridge Core menggunakan metode basic search. Untuk lebih memaksimalkan recall dan precision, kita dapat melakukan optimalisasi pada search box. Optimalisasi ini bertujuan agar result dari keyword atau query yang akan terpanggil lebih spesifik ke keyword atau query tersebut. Untuk melakukan optimalisasi search box sendiri, kita bisa menggunakan tanda kutip yang diletakkan pada keyword atau query kita. Nah, misal kita akan mengetikkan information retrieval. Nah, maka akan muncul hasil sejumlah 107.459. Kemudian bagaimana jika kita menambahkan tanda petik di antaranya? Maka result yang akan keluar yaitu sejumlah 340. Penggunaan tanda petik ini akan membaca bahwa
informasi retrieval merupakan satu kesatuan kata. Selain itu, dalam jurnal Cambridge Core hanya terdapat fasilitas penelusuran berupa basic search yang digunakan dengan mengetikkan satu query dengan hasil yang luas. Cambridge Core tidak menyediakan fasilitas penelusuran advanced search. Pada jurnal Cambridge Basic Search digunakan dengan kita mengetikkan query yang kita miliki pada search box. Di sini query-nya yaitu information. Kemudian setelah itu kita dapat mencentang pada tulisan only search I have access to dan only show open access. Untuk kita yang ingin hanya hasil penelusuran yang bisa kita akses saja. Fitur ini juga dapat menekan recall. Namun, jika kita ingin hasil keseluruhan dari yang kita ketikkan, kita tidak perlu mencentang keduanya, sehingga akan muncul hasil yang dapat kita akses. Nah, setelah menjelaskan cara penggunaan fitur search, lalu masuk pada desain pola pencarian. Untuk melakukan penelusuran informasi yang berada di Cambridge Core ini, pertama kali kita menentukan keyword atau query. Keyword ini dapat didapatkan dari brainstorm usernya sendiri atau bertanya kepada teman maupun pustakawan. Keyword atau query dapat dikembangkan melalui tajuk subjek dan thesaurus. Dalam melakukan proses pencarian informasi tersebut, terdapat suatu fasilitas atau dapat disebut dengan desain pola pencarian informasi. Sedangkan desain pada pola pencarian yang berada di Cambridge Core ini terdapat beberapa macam, yaitu autocomplete, autosuggest, best first, federated search, faceted navigation, pagination, dan actionable result. Yang pertama akan kita bahas yaitu fitur autocomplete dan autosuggest. Merupakan fitur yang memberikan rekomendasi secara otomatis ketika user mengetikkan query pada search box. Nah, contohnya kita akan mengetikkan information. Nah, dan muncul autocomplete seperti legal information management dan lain-lainnya. Fitur ini juga bermanfaat seandainya kita masih asing atau ragu dengan query yang kita masukkan itu benar atau salah, dan membantu menyingkat waktu. Fitur selanjutnya adalah best first atau salah satu fasilitas yang menunjang dalam pencarian informasi. Best first ini merupakan cara sistem temu balik informasi yang secara otomatis menyajikan hasil yang relevan dengan query yang dimasukkan dan mengurutkannya berdasarkan hasil terbaik menurut portal jurnal yang digunakan. Nah, penerapan best first dalam Cambridge Core ini ketika misal kita mengetik information. Nah, di sini terdapat beberapa hasil teratas yang diurutkan berdasarkan hasil terbaik menurut jurnal yang digunakan. Saat kita mencari informasi, maka hasil teratas adalah sebuah chapter yang ditulis oleh Sir Christopher Kolb yang berasal dari Paris. Selanjutnya adalah faceted navigation, merupakan salah satu pola pencarian yang mempermudah temu balik dan membantu mengspesifikkan query yang kita punya. Nah, contohnya yaitu pada saat kita mengetikkan information. Pada search box yang akan muncul, semua pencarian berkisar sejumlah 104.779. Nah, untuk menspesifikkan dan mempermudah pencarian, kita dapat menggunakan fitur filter yang ada di sebelah kiri. Ini. Filter ini akan membantu seseorang mendapatkan informasi yang diinginkan. Contohnya saat kita menggunakan filter content types. Kemudian kita klik artikel. Nah, maka hasil yang muncul hanya informasi berupa artikel saja. Lalu kita dapat mengombinasikan filter lain seperti misalnya filter by subject.
kita klik salah satunya. Yang computer science. Nah, maka hasil yang muncul adalah hasil yang disajikan dalam bentuk artikel yang berkaitan dengan computer science. Misalnya ini, information generation during design, information importance, and design effort. Selain itu, kita dapat mengombinasikan filter lain seperti authors, subjects, text, dan lainnya. Selanjutnya, kita akan bahas tentang pagination. Pagination adalah fitur untuk mengatur tampilan halaman pada portal jurnal. Dalam portal Cambridge, penerapan pengaturan halaman ini dapat dilihat dari masing-masing hasil penelusuran. Contohnya, yaitu saat kita klik information generation during design, information importance, and design effort. Nah, maka akan muncul tampilan yang menyajikan sebuah deskripsi yang dapat membantu kita memilih informasi yang kita inginkan, seperti abstrak, DOI, dan publisher. Lalu, yang terakhir adalah actionable result. Actionable result adalah langkah terakhir dari proses penelusuran. Ketika suatu informasi didapatkan, maka pengguna akan melakukan tindakan selanjutnya yang contohnya misal pada artikel ini kita dapat memilih antara mendownload, membagikan melalui Kindle, Google Drive, ataupun Dropbox. Contohnya misal kita akan mendownload PDF, maka kita klik lambang PDF. Nah, muncul ini, kita klik download. Nah, setelah kita download, kita dapat membaca artikel tersebut secara offline. Kemudian, kesimpulannya adalah pada jurnal Cambridge Core terdapat beberapa fitur yang dapat membantu penelusuran informasi. Namun, tidak semua fitur pencarian informasi dapat digunakan pada jurnal ini. Selain itu, jurnal Cambridge sendiri tidak menyediakan fitur advanced search sehingga kurang cocok untuk seorang dengan tipe kebutuhan informasi fin. Ya, sekian tutorial mengakses Cambridge Core dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.